رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, keluarga besar jurusan S2 PGMI UIN Suska Riau, serta siapapun yang mendengarkan siaran ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita membahas sebuah tema, yaitu Ramadan sebagai bulan pensucian jiwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan tabiat setiap manusia, bahkan merupakan fitrah setiap manusia, bahwa ia akan berbuat, memperlakukan sesuatu pasti berdasarkan persepsinya terhadap sesuatu tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang di depan rumahnya terdapat sebatang pohon, maka bagaimana orang itu memperlakukan pohon tersebut pasti berdasarkan persepsinya terhadap pohon tersebut. Jika orang itu mempersepsi atau menganggap bahwa pohon itu adalah pohon yang baik, bagus bagi kesehatan, bagus bagi keindahan, bahkan akan bermanfaat secara ekonomi, maka tentu dia akan merawatnya dengan baik, menyianginya, memupuknya, bahkan mengeluarkan dana untuk menjaganya. Tapi sebaliknya, jika seseorang mempersepsi atau menganggap bahwa pohon itu adalah pohon yang berbahaya bagi kesehatan, tidak mendatangkan manfaat secara ekonomis, hanya akan menjadi penyebab banyaknya sampah di halaman rumah, maka dia tentu akan segera memusnahkannya, mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Atau kalau seseorang mempersepsi dengan persepsi biasa-biasa saja, pohon itu pohon biasa-biasa saja, tentu dia berbuat juga seperti itu, biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi, bagaimana seseorang berbuat terhadap sesuatu berdasarkan persepsi atau tanggapan orang tersebut terhadap sesuatu tersebut. Nah, begitu juga lah manusia dengan bulan Ramadan ini. Bagaimana manusia, khususnya umat Islam, terhadap bulan suci Ramadan, bagaimana dia berbuat dalam bulan suci Ramadan, pasti berdasarkan persepsinya. Karena ada orang yang di bulan Ramadan ini dia akan sungguh-sungguh beribadah karena dia punya persepsi bahwa Ramadan adalah bulan yang bagus. Tapi ada pula yang biasa-biasa saja, datar saja bagi dia bulan Ramadan di siang harinya dengan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun persepsi yang kuat terhadap Ramadan, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bahwa Ramadan salah satu hakikat utamanya adalah sebagai bulan pensucian jiwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus di dalam agama kita adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat penting. Allah berfirman, "Wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mencerca saya ketika nanti mereka dibangkitkan. Pada hari kebangkitan itu, anak dan harta tidak bisa memberikan manfaat. Siapa yang selamat waktu itu adalah orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang suci, membawa hati yang bersih, membawa jiwa yang suci.
Pada kajian kali ini kita memakai kata-kata qalbun dan nafsun dengan makna yang sama walaupun sebenarnya ada perbedaannya, tetapi sebagaimana kata sebagian para ulama itu dia mempunyai persamaan tapi juga mempunyai sisi-sisi perbedaan. Bukti lain bahwa pensucian jiwa adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang bersumpah. Para ulama mengatakan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu berarti selain sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah oleh Allah itu memiliki keutamaan yang luar biasa terhadap manusia, tapi juga bahwa Allah pasti dengan bersumpah itu akan menyampaikan pesan yang sangat penting. Sumpah itu atau uslub atau gaya bahasa sumpah itu yang umum dia memiliki 3 unsur. Yang pertama huruf sumpah atau adat qasam, biasanya waw, ba, dan ta, tapi dalam Quran yang banyak dipakai adalah waw. Yang kedua muqsam bi, yaitu sesuatu yang diberikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya Allah bersumpah dengan waktu, dengan waktu duha, dengan malam, dengan siang, dengan matahari, dengan bintang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga komponennya adalah ada jawab qasam atau al-muqsam alaih. Nah, itu dia pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, wal asri innal insana lafi khusr. Huruf qasamnya adalah waw, al-asri adalah sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Pesannya adalah innal insana lafi khusr. Nah, di dalam Al-Quran ada sebuah surah di mana di awal surah Allah bersumpah sebanyak 11 kali. Ini satu-satunya dalam Quran Allah bersumpah 11 kali berturut-turut. Untuk nantinya kemudian kita melihat Allah menyampaikan suatu pesan yang luar biasa. Surah tersebut adalah surah Asy-Syam, di mana di awalnya Allah bersumpah sebanyak 11 kali, yaitu wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma badaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Huruf sumpahnya semuanya adalah waw, tapi muqsam bihnya atau makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah ada 11 macam. Ada matahari dan siang dan cahaya yang terang benderang di siang hari, ada waktu duha, ada malam dan seterusnya, sampai kemudian yang terakhir Allah bersumpah dengan jiwa. Berarti kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pesan yang maha dahsyat, yang maha penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai untuk menyampaikan pesan itu Allah bersumpah sebanyak 11 kali. Mana jawab qasam atau muqsam alaih atau pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jawab qasamnya atau pesannya pun pakai penguat, yaitu pakai qad. Qad itu kalau masuk kepada bentuk kerja masa lalu atau fi'il madhi, maka dia memfaedahkan penguat. Artinya sungguh. Jadi sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Dan untuk menyampaikan pesan ini, Allah kemudian bersumpah sebanyak 11 kali. Ini menunjukkan bahwa tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pensucian jiwa ini sangat penting? Karena kalau kita lihat
Di dalam Al-Quranul Karim kita akan dapatkan penjelasan bahwa sesungguhnya seluruh pohon-pohon kebajikan, kalau boleh kita ungkapkan seperti itu, seperti iman, kemudian takut kepada Allah, kemudian takwa sendiri, kemudian apakah bermanfaat Al-Quran atau tidak kepada seseorang, itu tergantung kepada kebersihan hati. Karena semuanya itu tumbuhnya di hati. Umpamanya iman, Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan kami beriman. Allah tahu, walaupun mungkin secara formilnya mereka sudah berislam, tapi iman itu belum masuk ke hati mereka. Maka Allah mengajarkan Nabi kita untuk menjawab, katakan hai Muhammad, kalian belum beriman. Tapi katakan saja kami sudah Islam. Apa sebab? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke hati kalian. Jadi iman tempat tumbuhnya adalah di hati. Nah, jika hati seseorang itu bersih, jika jiwa seseorang bersih, maka iman itu kemudian akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Tapi jika sebaliknya, jika hati manusia, jika jiwa manusia ibarat lahan yang gersang, maka bagaimana mungkin iman itu akan tumbuh. Kemudian begitu juga dengan bahkan hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu dititipkan oleh Allah, hidayah secara langsung itu ke hati manusia. Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke hati orang itu. Maka jika hati manusia, jiwa manusia ibarat lahan yang subur, yang bersih, maka hidayah itu kemudian akan tumbuh dan berkembang. Tapi jika hati atau jiwa manusia itu kotor, maka dia bagaimana mungkin tumbuh akan berkembang. Begitu juga kemudian apakah Quran bermanfaat atau tidak kepada seseorang, ternyata tergantung dari kondisi jiwa dan hatinya. Allah berfirman dalam surah Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin liyunzira man kana hayya." Kami tidak mengajarkan Quran Muhammad itu syair, dia pun tidak pantas membuang-buang waktu mempelajari syair. Tidaklah yang kami sampaikan kepadanya itu melainkan Quran dan peringatan dan zikir. Nama dari Al-Quran adalah zikir yang terang benderang. Liun ziro, agar Nabi Muhammad bisa memberikan peringatan kepada siapa? Mangkana hayyan, kepada orang yang hidup. Ahli tafsir salaf maupun khalaf sepakat bahwa yang masuk dengan hidup di sini adalah hidup hatinya. Jadi Al-Quran hanya akan bermanfaat bagi orang yang hatinya hidup, bagi orang yang jiwanya bersih. Termasuk juga kemudian takut kepada Allah itu tempat munculnya adalah di hati manusia. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Kapan juga datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dan takut hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian juga takwa sendiri yang merupakan goal daripada Ramadan ini, tempat munculnya adalah di hati. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syair-syair agama Allah, maka berarti dia adalah tanda takwa yang muncul di hati. Jadi itulah urgensinya pensucian jiwa itu atau pembersihan hati itu, karena dia merupakan tempat tumbuhnya seluruh pohon-pohon kebaikan, yaitu iman, hidayah, takut kepada Allah, bahkan kemudian takwa sendiri, bahkan kemudian apakah Al-Quran akan bermanfaat sebagai peringatan bagi seseorang tergantung dari bersih atau tidaknya hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, itulah sebabnya Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Manan, ketika menafsirkan firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23, di mana di situ Allah menyebutkan sifat-sifat Al-Quran. Di antara sifat Al-Quran itu adalah masani. Masani. Masani itu artinya adalah sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sesuatu yang berulang-ulang.
apa yang berulang-ulang dalam Quran? Yang berulang-ulang dalam Quran adalah hukum-hukum, sejarah, kemudian hikmah-hikmah, peringatan-peringatan dari Allah, ancaman-ancaman dari Allah. Itu berulang-ulang dalam Quran. Kenapa mesti diulang? Nah, beliau menjelaskan karena hati manusia ibarat lahan, tempat tumbuhnya berbagai macam pohon kebaikan itu. Dan supaya keimanan, hidayah, ketakwaan, rasa takut kepada Allah dan seterusnya itu kemudian tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dia perlu disiram berulang-ulang. Maka orang kalau membaca Al-Quran secara runut, kronologis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka dia akan bertemu dengan peringatan Allah yang berulang-ulang, ancaman Allah yang berulang-ulang, beberapa kisah yang berulang-ulang, dan seterusnya. Baiklah, sekarang kemudian kita akan berbicara secara langsung apa hubungan Ramadan dengan pensucian jiwa. Hadirin hadirat berbahagia, jiwa manusia itu kotor disebabkan oleh maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seluruh panca indera kita. Nabi mengatakan tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardul hasir 'udan fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta yasiral qalbu 'ala qalbaini qalbun aswad mirbad kalkus mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushin hawahu wa qalbun abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Kata Rasulullah, fitnah atau potensi maksiat itu terus-menerus dihadapkan kepada hati manusia atau dihadapi oleh hati manusia. Maka siapapun kemudian yang tertarik dengan fitnah itu, lalu dia bermaksiat, maka muncul bintik hitam di hatinya. Besar maksiatnya, besar pula bintik hitamnya. Kecil maksiatnya, kecil pula bintik hitamnya. Tapi orang siapa yang kemudian menghindarinya, maka akan muncul bintik putih. Karena itu secara umum, hati manusia itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang terus-menerus terkena fitnah, maka hatinya akan hitam. Seperti kuali yang tertelungkup. Orang kalau sudah seperti itu, dia tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Segala sesuatu ditimbangnya dengan hawa nafsunya. Yang kedua adalah orang yang terus-menerus bisa mengantisipasi fitnah, sehingga kemudian dia tidak bermaksiat. Orang seperti itu hatinya akan bening. Orang kalau hatinya bening, dia punya imunitas dari maksiat, walaupun sekitarnya maksiat, tapi dia tetap bisa bertahan dengan baik selama masih ada langit dan bumi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, panca indera kita adalah sumber maksiat. Mata kita sumber maksiat, hidung kita sumber maksiat, mulut kita sumber maksiat, lisan kita sumber maksiat, telinga kita sumber maksiat, perut sumber maksiat, tangan sumber maksiat, kemaluan sumber maksiat, kaki sumber maksiat. Dan alangkah susahnya untuk mencapai kesucian jiwa itu. Apalagi ada musuh. Selain hawa nafsu yang ada dalam diri kita, ada syaitan. Baik syaitan yang ada di luar diri kita maupun syaitan yang ada dalam diri kita yang disebut dengan khannas atau qarin. Maka Masya Allah, mencapai kesucian jiwa adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah jadikan dalam rentang waktu 1 tahun ada 1 bulan. Di mana jika bulan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang mukmin, maka dia akan mengantarkannya kepada pensucian jiwa. Bagaimana prosesnya hadirin berbahagia? Bagaimana Ramadan ini mengantarkan orang kepada pensucian jiwa? Di bulan Ramadan di siang hari seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Puasa secara bahasa artinya imsak. Puasa yang benar, puasa yang berkualitas adalah puasa di mana orang itu betul-betul menahan seluruh panca inderanya supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Ditahan matanya dari seluruh yang diharamkan oleh Allah. Ditahan telinganya dari seluruh yang diharam oleh Allah. Ditahan mulutnya, lisannya dari berbicara apa yang diharamkan oleh Allah. Ditahan tangannya untuk memegang apa yang diharamkan oleh Allah. Ditahan kakinya untuk melangkah kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Seluruh panca inderanya ditahan. Maka jika orang betul-betul menahan seluruh panca inderanya dari maksiat, maka puasanya
akan menjelma menjadi benteng. Wasiyamu lahu wija, puasa itu akan menjadi benteng. Dalam konteks ini adalah benteng terhadap hati, proteksi terhadap jiwa. Dan itulah dia standar yang menjadi ukuran kualitas puasa seseorang. Semakin berkualitas puasa seseorang, semakin terproteksi hatinya, semakin terbentengi jiwanya. Tapi jika seseorang berpuasa memang tidak makan tapi tidak minum, tapi kemudian panca inderanya tidak ditahan dari maksiat kepada Allah, maka puasanya tidak menjadi benteng, tidak menjadi proteksi. Inilah puasa yang disindir oleh Rasulullah dengan bahasa yang luar biasa. Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Nabi juga mengatakan man lam yada qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan sumpah palsu, berkata bohong, dan berperilaku kamuflatif kayak bunglon depan orang baik padahal sebenarnya tidak, maka Nabi mengatakan Allah tidak butuh orang itu bersusah payah capek-capek meninggalkan makan dan minum. Tak ada manfaat puasanya. Kenapa? Puasanya tidak berkualitas. Dia berpuasa tapi dia tidak menahan panca inderanya dari maksiat. Masya Allah, seandainya jika 30 hari atau 29 hari seorang mukmin berpuasa terus-menerus di siang hari dengan puasa yang berkualitas, puasa yang menjelma menjadi benteng, menjadi proteksi kepada jiwa, bayangkan betapa dahsyatnya Ramadan ini memproteksi hati seseorang, membentengi jiwa seseorang untuk mencapai kesuciannya. Ma'asyar muslimin muslimat yang berbahagia, lalu kemudian di malam hari ibadah prima di bulan Ramadan ini adalah salat tarawih atau qiyamul lail. Qiyamul lail di samping harus dijaga kualitasnya, tapi juga kemudian dijaga kuantitasnya, tapi juga kemudian dijaga kualitasnya. Kalau kita lihat bagaimana qiyamnya Rasulullah secara umum, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, jangan ditanya ya baiknya, lamanya salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang dilakukan di malam hari itu sangat dahsyat, mempengaruhi jiwa kita untuk kemudian melembutkannya, memberinya gizi dan membersihkannya. Allah isyaratkan itu di dalam surah Al-Muzammil. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Ibadah yang dibangun di malam hari itu sangat dahsyat, berkesan, menancap kepada jiwa, dan sangat mempengaruhi apa yang diucapkan, dibaca. Quran yang dibaca ketika mulai itu sangat bermanfaat, yaitu membersihkan jiwa, melunakkannya dan memberikannya gizi. Para ulama mengatakan salah satu fungsi ibadah adalah membersihkan jiwa dan menguatkannya serta memberikan gizi. Maka jika kemudian di malam hari di bulan Ramadan selama 30 malam atau 29 malam seseorang qiyamul lail dengan qiyam yang berkualitas, lama tegaknya umpamanya, karena para ulama mengatakan yusamma qiyamul laili tuli qiyamihi, disebut qiyamul lail karena panjangnya, lamanya tegaknya. Dia khusyuk, dia terpengaruh oleh bacaan imam atau dia menjadi imam oleh bacaannya sendiri. Maka Masya Allah, ini sangat efektif membersihkan hati seseorang, melunakkannya, menguatkannya, kemudian memberinya gizi. Ditambah lagi kemudian dengan ibadah-ibadah lain yang berfungsi mendatangkan cahaya kepada hati seseorang, seperti sholat-sholat sunat lainnya. Maka di bulan Ramadan ini, apalagi sekarang kita di masa COVID-19, kita disuruh banyak-banyak tinggal di rumah, kita manfaatkan ini untuk hal yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan mungkin secara materi banyak orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan kali ini, di masa darurat COVID ini. Ekonominya menurun, pendapatannya menurun, dan seterusnya. Tetapi Masya Allah, kalau kita kemudian mau mengambil hikmahnya, kita bisa mencari kompensasi dari kerugian materi itu dengan sesuatu yang sangat dahsyat, yaitu keuntungan in materi
apa itu keuntungan ruhiyah, di mana kita bisa banyak-banyak beribadah, membaca Al-Quran, zikir pagi sore, sholat duha, sholat isyraq, dan seterusnya. Sekali lagi maka qiyamul lail sama dengan bacaan Al-Quran kita, tadabbur Quran kita, sholat duha kita, sholat isyraq kita, dan yang lain-lainnya itu kemudian semuanya berfungsi membersihkan hati. Maka Masya Allah, jika seseorang di bulan Ramadan siang harinya berpuasa sebulan penuh dengan puasa yang berkualitas, yang membentengi dan memproteksi hati dan jiwanya, malam harinya qiyamul lail secara berkualitas ditambah dengan ibadah lainnya, Masya Allah, Ramadan ini akan mengantarkannya menjadi pribadi yang hatinya sudah bersih, jiwanya sudah suci. Orang seperti inilah kemudian pada tanggal 1 Syawal nanti boleh berbahagia karena memperoleh kemenangan, menundukkan hawa nafsunya karena ibadahnya di bulan Ramadan ini berkualitas. Inilah yang kemudian berhak merayakannya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah, memuji Allah, bertahlil kepada Allah. Tetapi jika ada orang yang selama bulan Ramadan puasanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan sampai istri siang hari, tetapi kemudian tidak berkualitas memproteksi hatinya, kemudian bermalas-malasan qiyamul lail, jarang menyentuh Al-Quran, jarang berzikir, kita khawatir orang-orang ini jangan-jangan walaupun nanti tanggal 1 Syawal kuenya di rumah yang paling banyak, mercon anaknya yang paling besar letusannya, ya, kembang api anaknya yang paling tinggi, pagar rumahnya yang paling bagus catnya dan seterusnya, tapi dia sesungguhnya ibarat penonton sepak bola, di mana jika pemain-pemain favoritnya mencetak gol dia bersorak-sorai, tapi apa yang didapatkannya? Sekedar sedikit kegembiraannya, yang menggondol hadiahnya adalah pemain-pemain bola. Dan ini sungguh sesuatu ketertipuan yang luar biasa. Karenanya maka kita supaya jangan menjadi orang-orang yang tertipu, mari kita manfaatkan Ramadan ini. Bahkan mari kita bertekad untuk mempersembahkan siam yang paling berkualitas selama Ramadan ini. Itu juga dengan qiyam dan ibadah-ibadah lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau begitu, dipersilakan. Baiklah, kami bacakan pertanyaannya. Yang pertama, ini berkaitan dengan tema nih, Ustaz. Baik. Saya suka kalau pertanyaannya terkait dengan tema. Oke. Baik, saya bacakan. Berbeda dengan Ramadan sebelumnya, biasanya kita berusaha mensucikan jiwa dengan takarrub, ialah salah satunya melalui masjid, sholat fardu, tarawih, witir berjamaah, bahkan iktikaf juga di masjid. Sementara sekarang semua ibadah untuk mensucikan jiwa di bulan Ramadan ini kita lakukan di rumah bersama keluarga. Sementara di rumah kita hanya ada satu laki-laki, tidak bisa dan berani mencoba menjadi imam dalam sholat. Jadi sholat fardu, tarawih, witir dan sebagaimana dilaksanakan tanpa berjamaah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar ibadah untuk mensucikan jiwa tersebut dapat bernilai sama walaupun tidak dilaksanakan secara berjamaah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah a'lam bishawab. Jadi memang Ramadan kali ini berbeda. Mungkin seluruh kita seumur-umur hidup kita inilah Ramadan yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita melakukan i'tikaf, tarawih, witir, kemudian duduk setelah sholat fajar di masjid sambil berzikir menunggu sholat isyraq. Sekarang nggak bisa dilakukan di sebagian masjid yang memang di daerah itu sudah berzona merah. Dan ini yang ditanyakan ini kondisinya lebih parah lagi. Ada satu laki-laki di rumah tapi kemudian tidak berani menjadi imam, tidak bisa menjadi imam. Baik. Ya tentu Allah Subhanahu wa taala mengerti dengan kondisi kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Yang pertama tentu berazam, berniat dengan kuat untuk tetap dan tentu diikuti dengan usaha maksimal untuk tetap bertaqarrub kepada Allah, memanfaatkan Ramadan ini, amalia Ramadan ini secara maksimal. Ya, puasanya
dijaga betul supaya betul-betul berkualitas, kemudian memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Lalu kemudian sholatnya, kalau memang yang laki-laki belum bisa menjadi imam, ya mungkin yang laki-laki itu sholat sendiri, kemudian ibu-ibu sholat sesama mereka secara berjamaah. Ibu-ibunya bisa secara berjamaah seperti itu. Sementara ya diusahakan agar laki-laki itu mungkin bisa seperti kursus kilat ya, kursus cepat bagaimana bisa menjadi imam. Yang penting sebenarnya dia bagus enggak bacaan Qur'annya. Kalau kendalanya hafalan Qur'an, maka dalam sholat sunat itu kemudian boleh sholat sambil sambil menengok Al-Quranul Karim, apakah dipegang atau dibuatkan tempatnya di depan. Tapi kalaupun itu tidak bisa karena keterbatasan laki-laki itu, maka mungkin ibu dengan anaknya yang berjamaah. Kalaupun tidak, ya sholat sendiri-sendiri saja. Ya, ini yang penting kemudian kita usahakan semaksimal mungkin. Sholat sendirinya bagaimana di awal waktu, bagaimana supaya lebih khusyuk, enak. Nah, kemudian ditambah dengan zikir yang banyak, sholawat yang banyak, istighfar yang banyak, kemudian sholat sunat lain yang baca Quran yang banyak, berdoa yang banyak, ya, ditambah nanti setelah sholat tarawih dengan tahajudnya. Nah, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan. Apakah bisa menyamai atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, karena masalah pahala ini adalah masalah yang gaib. Kalau tidak Nabi menyebutkan ini menyamai ini, kita tidak bisa kemudian mengatakan. Tapi kita harus bertafaul, optimis bahwa Allah akan memberikan kebaikan, keutamaan dan pahala bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang sidik, bagi orang yang punya azam yang baik. Allah a'lam bishawab. Ini pertanyaan kedua, Ustaz, masih berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Apa hukumnya bagi wanita yang menunda haidnya pada bulan Ramadan dengan cara minum obat tertentu penunda haid? Oke, silakan, Ustaz. Baik, pertanyaan seperti ini seringnya itu haji, ya, karena haji nanti ketika tawaf dan sa'i itu kan harus dalam keadaan suci. Nah, kalau haji itu saya baca beberapa fatwa itu kemudian dibolehkan, karena dia kan orang punya kesempatan hajinya kadang-kadang sekali seumur hidup, seperti itu. Tetapi kalau Ramadan, nah itu alami saja. Kalau seandainya kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan menstruasi, itu kan biasanya tidak sampai 30 hari, tidak 1 bulan, paling 1 minggu. Yang lainnya diqadha, itu yang lebih alamiah, ya, prosesnya. Karena datang bulan atau menstruasi bagi wanita adalah penghalangnya untuk melakukan ibadah Ramadan ini. Tetapi kemudian ada cara lain, yaitu mengqadhanya di waktu secara Ramadan. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Ustaz. Nah, ini yang terakhir, masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi. Bagaimana jika kita mempunyai hutang puasa Ramadan terdahulu dan kita belum menggantikan hingga sekarang? Apakah kita perlu membayar fidyah atau cukup mengganti dengan puasa pada waktu berikutnya? Ini persisnya pernah saya baca di dalam tafsir Ahkam, ya, karangan As-Sabuni. Saya tidak bisa menjawabnya sekarang, bagaimana kalau ada waktu sebentar saya menengoknya mungkin bisa gitu ya. Oh ya, tapi ada memang di situ jawabnya tapi saya lupa persisnya karena memang fikih ini bukan bidang saya seperti itu. Tidak bisa saya jawab sekarang, tapi kalau nanti saya baca dulu, lalu nanti di share mungkin di FP jawabannya bisa seperti itu. Secara tertulis, insya Allah kita jawab nanti. Allah a'lam bishawab, ya. Baik, demikian. Mohon maaf, semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan. Semoga Allah menguatkan kita, memberi kita taufik dan hidayah sehingga kemudian Ramadan kali ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dan mengantarkan kita kepada pensucian jiwa sehingga kita nanti berada di tanggal 1 Syawal
Seperti kata Nabi, kayaumin waladat ummuhu, seperti hari dia baru saja dilahirkan oleh ibunya, bersih dan bersih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.